Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STUkitas melaksanakan wisuda gelombang 1 lulusan tahun akademik 2021-2022 yang diikuti 472 lulusan magister, sarjana, dan ahli media secara hybrid di Aula Kampus STUkitas Jalan PH Mustafa nomor 31 Bandung pada Selasa 31 Mei 2022. Pimpinan dan Senat STUkitas yang terdiri dari Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Dr. Insinyur Dani Dagustani MM. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Dr. Neneng Hayati SEMM. Wakil Ketua 3 Bidang Pengembangan Riset dan Inovasi, Dr. Anton Mulyono Aziz SEMT, memasuki ruang upacara di Aula STUkitas tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ketua STUkitas Profesor Dr. Rernat M. Van Cahyandito, SEMSC CSP, membuka secara resmi upacara wisuda secara hybrid. Dalam sambutannya, Profesor Fani menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan tahapan program pendidikannya, baik magister, sarjana, maupun ahli media, sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi dan kebijakan pemerintah tentang pembatasan untuk orang berkumpul menjadikan dasar kegiatan wisuda dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Walaupun dilakukan secara virtual, para wisudawan STUkitas ini tidak kehilangan antusiasnya untuk mengikuti acara wisuda yang dilakukan di Aula Kampus STUkitas ini. Dalam acara wisuda yang mengangkat tema Fostering Education Driven Entrepreneurship for Global Competitiveness ini, para wisudawan menyadari, walaupun dilaksanakan secara hybrid, wisuda tetap merupakan bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Dan bagi mereka, wisuda secara hybrid merupakan momen bersejarah, karena mereka semakin menyadari bahwa saat ini keterbatasan bukan merupakan halangan untuk melakukan berbagai aktivitas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini telah selesai pelaksanaan wisuda gelombang 1 tahun akademik 2021-2022 di STUkitas. Alhamdulillah sekali saya sebagai ketua pelaksana dalam acara wisuda pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak, dan wisuda kali ini dengan berat hati memang kami laksanakan masih dalam tahapan online, sebanyak total di 472 mahasiswa lulusan 472 lulusan yang memang sudah dinyatakan lulus di STUkitas. Kami tidak bisa memfasilitasi semuanya untuk melaksanakan wisuda offline, namun memang tanpa mengurangi rasa hikmatnya, sebagian kecil daripada wisudawan terbaik kami hadirkan pada prosesi upacara wisuda. Di setiap prodi ada 3 perwakilan mahasiswa terbaik. Kemudian dari mulai prodi MM sampai D3 perbankan dan keuangan. Lalu untuk pelaksanaan teknisnya, wisuda kali ini di orasi ilmiah diberikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Kemudian juga pemilihan tema kami juga memang menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini, di mana memang masa pandemi, kemudian bagaimana entrepreneur itu dibutuhkan, dan juga sesuai dengan tema kami bahwa kami adalah sekolah tinggi yang lebih tahu pendidikan keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Selanjutnya dari saya, ketua pelaksana panitia, tidak bisa banyak menceritakan karena begitu bersyukurnya saya seluruh mahasiswa dengan hikmat mengikuti prosesi acara wisuda hari ini. Kemudian juga insya Allah ke depan kita akan melaksanakan wisuda offline. Namun kenapa hari ini masih wisuda online? Kita menyesuaikan dengan peraturan daripada pemerintah, instruksi Mendagri, bahwa pelaksanaan untuk upacara ataupun kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kapasitas masih di 75% maksimal, sehingga kami mencoba untuk mencegah resiko-resiko yang kemungkinan tidak kami harapkan. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para wisudawan-wisudawati STUkitas atas gelar barunya, kepada para magister, kepada para sarjana dan ahli media. Semoga gelar yang sudah didapatkan bisa menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan profesional di dunia nyata.
Selamat para wisudawan dan wisudawati. Wisuda gelombang 1 tahun akademik 2021-2022 ini diikuti oleh 472 wisudawan yang berasal dari program studi Magister Manajemen S2 sebanyak 13 orang, program studi Manajemen S1 sebanyak 221 orang, program studi Akuntansi S1 sebanyak 183 orang, program studi Perbankan dan Keuangan D3 sebanyak 43 orang, dan program studi Akuntansi D3 sebanyak 12 orang yang semuanya secara resmi dilantik. Pada wisuda kali ini, terdapat beberapa wisudawan-wisudawati yang dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude, yaitu 6 orang dari program studi Magister Manajemen S2, 73 orang dari program studi Manajemen S1, 81 orang dari program studi Akuntansi S1, 21 orang dari program studi Perbankan dan Keuangan D3, dan 7 orang dari program studi Akuntansi D3. Halo, nama saya Anissa Putri Kurniawan. Saya lulusan D3 Keuangan Perbankan, STI Ekuitas. Saya merupakan lulusan program studi D3 Keuangan Perbankan. Alhamdulillahnya hari ini saya mendapat penghargaan sebagai wisudawan terbaik dengan peraih IPK tertinggi 4.00. Saya sangat merasa bangga dan berterima kasih banyak pada orang tua, juga khususnya Civitas Akademika STI Ekuitas yang telah membantu saya dalam proses belajar, juga mengajarkan banyak pengalaman, juga materi baik langsung praktik di dunia perkampusan. Saat ini saya juga sudah diterima bekerja di Permata Beauty Clinic sebagai akunting. Walaupun background saya keuangan perbankan, tetapi karena mata kuliah pengantar akuntansi ini dibahas dengan detail di kampus ini, maka saya bisa berkesempatan jadi profesi akunting. Untuk teman-teman yang ingin banyak memiliki pengalaman berkarir atau belajar banyak hal selain yang dibahas di materi kuliah, ayo kita sama-sama coba masuk kuliah ke STI Ekuitas. Pasti teman-teman bakal ngerasain banyak pelajaran yang akan teman-teman dapat di STI Ekuitas. Halo teman-teman, kenalkan nama aku Rindi Diana Supartini dari program studi S1 Akuntansi dari STI Ekuitas. Sebelumnya mengucapkan selamat juga kepada teman-teman yang diwisuda pada hari ini di gelombang 1 ini, dan terima kasih juga kepada seluruh Civitas Akademika STI Ekuitas yang sudah membimbing kami para wisudawan sampai hari ini, sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian alhamdulillah di wisuda kali ini saya Rindi Diana Supartini menjadi 3 besar dari program studi S1 Akuntansi. Buat teman-teman semua yang memang belum lulus untuk hari ini, tetap semangat dalam perkuliahannya, tetap junjung tinggi akademiknya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman satu perjuangan, dan juga seluruh Civitas Akademika STI Ekuitas. Pada kesempatan ini, Ketua STI Ekuitas, Profesor Martha Fani Cahyandito, didampingi Wakil Ketua 1, Dr. Insinyur Dani Dagustani, menyerahkan penghargaan kepada perwakilan lulusan dengan predikat terbaik. Di antaranya, R.A. Dwi Utama Widiawati, Program Studi Magister Manajemen dengan IPK 3,88, Maria Fernandia Kristiani, Program Studi S1 Manajemen dengan IPK 3,87, Nurul Mafaza Umari, Program Studi S1 Akuntansi dengan IPK 3,96, Anissa Putri Kurniawan, Program Studi D3 Perbankan dan Keuangan dengan IPK 4,00, dan Teresia Yolanda Veronica Sitorus, Program Studi D3 Akuntansi dengan IPK 3,91. Pada kesempatan ini, orasi ilmiah disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, yang dilanjutkan dengan sambutan Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri, Ketua Umum YKP Bank BJB, Totong Setiawan, Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, dan Ikatan Keluarga Alumni STI Ekuitas, Sagi Sagara, secara virtual. Di momen yang baik ini juga dilakukan penyerahan dana kontribusi dari alumni untuk pengembangan STI Ekuitas yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa R.A. Dwi Utami Widiawati kepada Ketua STI Ekuitas, didampingi Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Profesor Fani juga mengatakan, STI Ekuitas saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan tempat yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di STI Ekuitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat berarti.
Pada tahun akademik 2021-2022, jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di STI Equitas tercatat 1.549 orang dan yang registrasi sebanyak 609 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan sampai saat ini berjumlah 2.372 orang. Kepercayaan dari masyarakat itu diimbangi dengan beberapa keunggulan, diantaranya STI Equitas terakreditasi sangat baik dari BAN PT dan tersertifikasi ISO 9000-2015. Fasilitas kampus sangat lengkap, memiliki Career Development Center, didukung dosen akademisi dan praktisi yang berpengalaman dan berkompeten, perkuliahan dengan metode blended learning, yaitu online dan offline, bekerja sama dengan universitas di luar negeri untuk student exchange, kurikulum berbasis market oriented, company visit 2 kali setahun di negara ASEAN, dan mahasiswa dibekali sertifikasi BNSP. Oleh sebab itu, STI Equitas berusaha agar lulusannya berintegritas, berkualitas, dan memiliki daya saing, sehingga bukan hanya menjadi pekerja, tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Hari ini tema wisuda kita adalah Fostering Innovation Driven Entrepreneurship for Global Competitiveness. Ini sangat erat kaitannya dengan tema yang sedang marak sekarang, menjadi hot issue bahwa kompetisi global ini, termasuk Global Competitive Index di Indonesia, itu bisa naik jika dari aspek kewirausahaan dan inovasinya itu maju. Ini sesuai dengan narasumber atau pemberi orasi ilmiah kita, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai Menteri Parekraf, beliau sangat mendorong sekali, karena kita tahu bahwa jumlah UMKM di Indonesia luar biasa besarnya, itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa besarnya, menghasilkan PDB yang memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia luar biasa besarnya, ya, sehingga semua itu hanya bisa berimpact besar kalau SDM termasuk yang dihasilkan STI Equitas itu punya jiwa wirausaha, apapun prodi yang diampunya, yang ditempuhnya, apapun jurusan yang diambilnya, tetapi harus tetap punya jiwa wirausaha. Ya, dan wirausaha ini juga sangat erat kaitannya dengan inovasi, dan ini akan sesuai juga dengan arahan dari sambutan dari Bapak Direktur Utama Bank BJW tadi, bahwa SDM yang unggul itu harus dibentuk dari perguruan tinggi, utamanya dari STI Equitas, karena STI Equitas juga tagline-nya lebih tahu pendidikan keuangan, perbankan, dan kewirausahaan. Jadi itu tema kita untuk wisuda hari ini. Kita menghasilkan hari ini 472 wisudawan dari 5 prodi, MM, D3 ada 2 prodi, dan S1 ada 2 prodi. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari yang disebutkan dalam acara wisuda tadi, saya rasa secara hitungan kasar lebih 50% wisudawan kita ini sudah bekerja, entah dia berwirausaha ataupun bekerja di perusahaan. Ini suatu yang sangat membanggakan dan melegakan buat kami pimpinan di STI Equitas, juga para dosen, karena tiada lain yang lebih membuat kami bahagia jika mahasiswa atau alumni kami sukses. Kira-kira begitu. Tahun 2022 ini merupakan tahun pembuktian komitmen STI Equitas terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang mereka berikan, dan upaya STI Equitas dalam mewujudkan visinya untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional. Untuk mencapai visi tersebut, yang dibuktikan dengan sejumlah kerjasama dengan lembaga dan PT yang ditindaklanjuti dengan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, dosen tamu, joint research, joint conference, dan lain-lain. Sesuai harapan kami dan semua pihak, tentunya MOU bukanlah MOU kosong, tetapi juga ada program kelanjutan dari MOU tadi. Di era MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, semua kampus, industri, dan stakeholder lainnya, termasuk yang pentahelix ini membutuhkan ruang kerja bersama. Mahasiswa Equitas butuh tempat magang, ya. Industri juga butuh talenta-talenta terbaik untuk nanti setelah magang mereka seleksi masuk ke dalam perusahaan mereka. Ini sangat menguntungkan
Jadi MOU yang kita lakukan tidak hanya dengan perguruan tinggi, tetapi juga dengan perusahaan atau industri. Selanjutnya di akademik ya, sesuai visi kita menuju perguruan tinggi bertaraf internasional, MOU juga kita lakukan yang selama ini sudah terjadi, katakan dengan partner tetap kita, dengan KUIS Malaysia, dengan Yongsan University Korea Selatan, dengan Kanazawa University di Jepang, dengan Fontys University di Belanda, dan juga lain-lainnya. Kita lanjutkan lagi, kita mantapkan lagi, termasuk dengan King's Own Institute dari Australia, sehingga program-program ST Equitas seperti Joint International Conference, Joint Research, Joint Publication, Student Exchange, Lecturer Exchange ini terus bisa jalan. Dan alhamdulillah sudah ada komitmen bersama lagi, karena sekarang era pandemi menuju endemi. Dari partner kami di luar negeri, Student Exchange, Lecturer Exchange sudah mulai dibuka kembali, termasuk program double degree program dengan Korea Selatan. Profesor Fani mengungkapkan, dari mulai tahun akademik 2017-2018 telah dibuka program kerjasama ST Equitas dengan Bank BJB untuk mempersiapkan mahasiswa terpilih yang akan bekerja di Bank BJB dalam program Talent Scouting atau program Ikatan Dinas Bank BJB. Profesor Fani mengkonfirmasi program Talent Scouting calon staf Bank BJB masih tetap berjalan dan sudah berjalan batch yang ke-7. Dengan kini mulai membuka kesempatan untuk lulusan D3 yang dulu masih terbatas pada lulusan S1 saja. Alhamdulillah ini sudah batch yang ke-7. Batch ke-7. Jadi program Ikatan Dinas Bank BJB, Talent Scouting ini masih berjalan. Dulu untuk level S1, tapi sekarang kita tingkatkan juga untuk level D3. Memang banyak orang agak pesimis dengan masa depan perbankan. Tapi kita buktikan bahwa dengan talenta terbaik D3 pun untuk bekerja di front office itu masih sangat dibutuhkan. Karena masih banyak nasabah-nasabah yang butuh personal touch, ya, dengan berinteraksi langsung dengan customer service, gitu ya, dengan teller dan sebagainya. Jadi dulu S1, sekarang kita tingkatkan ke D3 dan masih masuk ke batch 7. Insya Allah masih terus berlanjut dan masih sangat diminati. Profesor Fani menyampaikan kepercayaan dunia industri dan dunia kerja kepada lulusan ST Equitas semakin tinggi. Terbukti dari jumlah wisudawan sebanyak 472 lulusan, lebih dari 50% telah direkrut oleh perusahaan sebelum lulus kuliah. Padahal saat ini kondisi pasca pandemi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun lulusan ST Equitas masih tetap memperoleh panggilan bekerja dari sejumlah perusahaan. Namun yang terpenting, ST Equitas menitipkan agar para alumni Equitas ini dapat menjaga citra positif dan nama baik alma maternya. ST Equitas sangat peduli dan memberikan perhatian khusus kepada para mahasiswa yang memiliki prestasi non-akademik maupun akademik. Dan pada wisuda kali ini, sebanyak 11 mahasiswa ST Equitas mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi, baik dari kategori akademik dan non-akademik, karena mereka sangat membanggakan dan membawa nama harum kampus dan alma maternya di tingkat nasional. ST Equitas sangat memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang prestasinya tidak hanya akademik tapi non-akademik. Tadi kita memberikan penghargaan kepada mahasiswa dengan IPK tertinggi, tapi di luar itu juga bahwa kita selalu mendorong tidak hanya memberikan pembimbingan, tetapi juga dana supaya mahasiswa kita berprestasi secara akademik dan non-akademik. Jadi tadi ada yang juara kompetisi akuntansi nasional, juara taekwondo nasional, juara paduan suara nasional, dan juara-juara lainnya alhamdulillah levelnya juara 1, 2, dan 3. Kita sangat amat berbangga atas prestasi mahasiswa ini karena pastinya dalam menuju sukses di dunia selepas di bangku kuliah ini tentunya tidak hanya akademik tapi non-akademik yang menjadi pilar kesuksesan mahasiswa.
Kalau kita lihat akademik dan non-akademik, tentunya itu sekaligus juga pembentukan karakter non-akademik tadi. Alhamdulillah, kalau kita lihat yang maju tadi memberikan prestasi buat ST Ekuitas, membawa alma mater ST Ekuitas, kita lihat secara visual pun itu karakternya sepertinya juga mahasiswa-mahasiswa yang bagus-bagus sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dira Al-Hoir. Saya dari Prodi S1 Akuntansi angkatan 2019. Pada wisuda gelombang 1 tahun ajaran 2001-2022 kali ini, saya alhamdulillah mendapatkan penghargaan dalam kategori akademik karena tim saya dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi, yaitu tim IDR Currency, memenangkan juara 2 dalam lomba National Economic Accounting Competition di kancah nasional. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Akuntansi, yaitu Kang Muhammad Raka Royhan Fadilah, dan juga kepada Koordinator Kompartemen Pendidikan di Himasi karena telah membimbing tim IDR Currency sehingga meraih prestasi juara kedua di NEAC 2021. Dan juga tidak luput terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing GTO yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengajar kami sebagai anggota tim GTO. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Permana. Saya merupakan mahasiswa reguler sore dari S1 Akuntansi STI Ekuitas. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini di wisuda Ekuitas terutama saya mendapatkan sebuah penghargaan yaitu sebagai mahasiswa berprestasi, dan juga ini merupakan hadiah juga bagi saya sebagai juara 2 di bidang accounting design competition 2022. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pimpinan, terus juga untuk semua unit yang telah membantu saya terutama untuk berkarya terutama di bidang akademik maupun non-akademik. Hai, nama saya Novelia Elena Nur Fatimah. Saya dari program studi S1 Akuntansi angkatan 2019. Sekarang saya sedang berada di semester 6. Saya ini merupakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik yang meraih prestasi di call paper dan meraih juara 3. Semoga dengan juaranya saya ini bisa membuat saya termotivasi lebih unggul lagi dan lebih memajukan STI Ekuitas di bidang akademik. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua 1, Dr. Insinyur Dani Dagustani MM memastikan awal tahun ajaran baru perkuliahan STI Ekuitas akan kembali dengan sistem normal setelah sebelumnya memberlakukan sistem hybrid untuk memenuhi protokol PPKM COVID-19. Dan pada kesempatan wisuda kali ini, STI Ekuitas ingin menunjukkan pesan bahwa SDM STI Ekuitas memiliki beberapa prestasi yang membanggakan. Perlu saya sampaikan juga, tambahkan bahwa momen wisuda ini kan merupakan tagihan bagi STI Ekuitas dari orang tuanya ya. Jadi kita kembalikan mereka kepada orang tuanya dan kita tunjukkan adik-adik mereka yang lulus itu yang punya prestasi yang menurut saya sangat-sangat membanggakan bagi alma maternya, bahkan bagi seluruh sivitas akademika termasuk orang tuanya. Kita bisa tunjukkan tadi prestasi-prestasi mereka bahwa kita juga tidak kalah dengan perguruan tinggi lain, bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itu yang pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang tua mahasiswa, juga kepada seluruh stakeholder kita. Tadi kan ada Bank BJB, yayasan, terutama juga LL Dikti. Ini loh kita tunjukkan dan kita kembalikan ke Bapak Ibu hasil anak didik kita yang mempunyai prestasi-prestasi yang membanggakan. Sementara, Wakil Ketua 3, Dr. Anton Mulyono Aziz, SEMT juga menyampaikan, tahun ini rencananya STI Ekuitas akan membuka program studi baru, yakni program studi S1 Digital Business dan S1 Ekonomi Keuangan Perbankan sebagai syarat untuk meningkatkan dari sekolah tinggi ke institut. Insya Allah, tahun ini kita sedang menginisiasi untuk program studi baru, yaitu program Digital Business, itu untuk level S1, dan kemudian juga Ekonomi Keuangan Perbankan S1. Itu sebagai upaya kita untuk melengkapi persyaratan untuk bisa menaikkan
dari sekolah tinggi menjadi institut. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan Abah tadi, kita berencana tahun ini kita akan genapi karena persyaratannya minimal 3 program studi S1 dan insya Allah di tahun 2023 hingga 2024 kita mengupayakan untuk bisa menuju ke arah tersebut. Insya Allah sudah siap. Dan memang karena yang kita akan kembangkan juga program-program digital bisnis itu kan kuat dengan bisnis dan manajemen, serta S1 ekonomi keuangan perbankan itu sangat erat ya, bukan erat lagi, memang itu bidangnya di perbankan, maka insya Allah kita sudah siap dengan sumber daya dosen dan tentunya sumber daya tendik ya. Untuk menjawab kesiapan STIKitas dalam menghadapi pendirian program studi baru, baik dari segi sarana dan prasarana, STIKitas telah mempersiapkannya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua 1, Dr. Neneng Hayati, SEMM. Saya kebetulan membawahi IT, Keuangan dan Umum. Saya di Wakil Ketua 2. Tadi yang disampaikan sama Pak Ketua, Profesor Pani, memang IT ini sangat penting, apalagi di era digital. Dan insya Allah pengembangan IT di STI Ekuitas terus dilanjutkan dan dikembangkan, sehingga alhamdulillah di masa pandemi ini kita melakukan ngajar dan mengajar itu melalui online, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tentunya tadi yang disampaikan sama Pak WK3, Pak Anton, kita juga akan buka tentang prodi digital. Ini juga perlu support dari IT, dan alhamdulillah kita sudah banyak yang mensupport ya, termasuk Bank BJB. Bank BJB adalah induk perusahaan kita yang selalu mensupport ke STI Ekuitas. Jadi insya Allah untuk dari sistem IT sudah bisa dikembangkan, dan insya Allah untuk kita bersaing di dunia pendidikan, kita akan bisa bersaing di bidang digital. Dan tadi mungkin menambahkan untuk SDM, alhamdulillah karena saya mantan Bank BJB, di Bank BJB banyak sekali alumni STI Ekuitas yang bekerja di sana dan berprestasi ya Pak Ketua. Kemarin masuk kepada the best employee, dan alhamdulillah itu sangat membanggakan. Dan kita sebagai anak perusahaannya dari Bank BJB, kita support Bank BJB karena kinerja Bank BJB juga adalah SDM dari STI Ekuitas. Mungkin itu dari saya, terima kasih.